Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita semua masih bisa berkumpul di tempat kita berbahagia hari ini dalam rangka kegiatan acara BPJB. Hari ini sudah datang narasumber yang luar biasa. Jadi saya sapa dulu semua sahabat BPJB, selamat malam, selamat datang. Yang baru, wajah-wajah baru juga kami ucapkan selamat datang. Semoga acara ini berkenan. Acara kita ini rutin setiap malam minggu, Bapak Ibu. Jadi acara ini terdiri dari 4 segmen. Segmen kita hari ini adalah segmen bincang kreatif. Jadi kita biasa membahas tentang UMKM, dunia usaha, dan para pelaku usaha serta komunitas. Itu biasanya bincang kreatif. Nah, malam hari ini saya sudah kedatangan rekan saya, mitra saya, gitu ya. Kami sama-sama angkatan dari sebuah komunitas sekitar 15-17 tahun yang lalu gitu ya. Saya tidak terbiasa panggil om, saya biasa panggil datuk dengan beliau nih. Jadi terbiasa dengan minta maaf, saya boleh panggil dulu. Beri pos dulu untuk Bapak Herman Putra Bakara, biasa kita panggil Opang. Selamat malam Om Boy. Selamat malam Om. Luar biasa, sehat Om ya? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Saya dengar suaranya aja saya sudah getar tadi. Dan malam hari ini saya juga didampingi oleh co-host saya. Hari ini adik kita, anak kita, Dea Dewi berkenan dampingi. Ini spesial karena malam ini yang tampil adalah Om Pai, jadi harus didampingi oleh Dea. Selamat malam Dea. Halo Pak. Ambil Bapak ya. Nah, hari ini topik kita, selamat datang yang baru datang, adalah andalan saya nih, ya. Itu selamat datang. Ada Dimas, ada Anton, terima kasih. Ini anak-anaknya luar biasa. Kuliah di Perfilman, dia tidak salah. Hadir begini, ada malam ini. Ya, saya lihat ada rombongan, ada Cipto, Hendra ya. Luar biasa. Kemudian ada Roy, selamat datang. Ini orang-orang muda Bapak Ibu. Usia mereka belum ada nyentuh 24-25 nih, tapi sudah punya usaha sendiri, ya. Bangga saya. Ya. Ini adalah hasil didikan keras dari tahun 2017, 2018. Tapi sedikit black, terima kasih. Ya. Nah, hari ini kita bicara tentang dinamika dunia UMKM. Dinamika dunia UMKM. Ini ada pelaku UMKM di sebelah saya. Kita juga rata-rata pelaku UMKM. Nah, kita coba kulik nih rahasia beliau selama ini berbisnis jatuh bangunnya, gitu ya. Beliau ini tadi siang itu dia bertanya, kalau Opa itu sering jatuh atau sering bangun gitu ya. Ya yang namanya kita berusaha, ya itu Om ya, pasti ada jatuh, pasti ada bangun. Nah, hari ini kita dengar dulu kisah dari beliau dan tanggapan serta trik kiat, gitu ya. Mentoring dari beliau ini yang juga sama-sama kami pembina di UMKM Kelas dengan Mr. Pai. Mr. Pai malam ini sudah hadir di sini, jadi ini luar biasa nih untuk BPJB bisa hadir ini. Wah, luar biasa. Ini Terima kasih atas undangan kita. Ya, ini sebetulnya bukan undangan, tapi pemaksaan gitu ya. Opai harus dipaksa hadir. Opai ini harus dipaksa hadir karena beliau ngatur waktunya susah. Dia kemarin ngatur waktunya berapa lama bro? Hampir sebulan baru ketemu. Iya Pak, keluar terus ke Cina Pak, kemarin baru pulang dari Cina. Mainannya ke Cina terus ke Rusia begitu. Nah, ini baru pulang, akhirnya alhamdulillah hari ini bisa kita culik, gitu ya. Kita mau dengar ilmu-ilmunya hari ini. Nah, Opai, saya panggil Opai dulu. Opai kan mulai menekuni dunia usaha ini dari tahun berapa Om, kalau boleh tahu? Jadi bercerita sedikit pengenalan diri nih. Gitu. Saya minta waktunya mengenalkan diri untuk banyak-banyak karena Opai ini panjang sekali nih. Jadi saya minta 5 menit. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada teman-teman rekan-rekan sekalian, sahabat-sahabat UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebagian mungkin sudah pada kenal saya, tapi sebagian juga mungkin belum. Nama saya Herman P. Bakara, tapi biasa dipanggil dengan Mr. Pai. Saya mulai membangun usaha itu tahun 2006. Tahun 2006 artinya ya lebih kurang 17 tahun, kurang 17 tahun. Dan itu dari
dari tahun 2006 sampai sekarang ya jatuh bangun dalam bisnis itu biasa. Tapi satu hal yang tetap saya pelihara, yang tetap saya jaga adalah semangat terus belajar, semangat terus ingin berkembang, semangat terus ingin maju, dan itu yang selalu saya pegang sampai saat ini. Sehingga apapun yang terjadi, ketika saya jatuh bangun dalam bisnis, ketika saya mengalami bangkrutan, ketika saya jatuh dalam itu tuh bagi saya tuh sesuatu pembelajaran. Nah, ini yang harus mungkin buat teman-teman semua, bahwa ketika kita jatuh dalam bisnis itu adalah sesuatu pertanda bahwa kita tuh mau naik kelas. Kenapa? Ketika kita jatuh, nah disitulah saatnya kita berpikir untuk bangkit lebih tinggi lagi. Nah itu, kalau itu yang ada dalam diri teman-teman semua, semangat itu saya yakin teman-teman pasti akan bisa jauh lebih melesat dari saat ini. Ya, jadi saya 2006 ikut ini mulai. Aplaus dulu lah, luar biasa 2006 sampai sekarang itu bukan mobil yang bintang ya, 17 tahun 2006 sampai sekarang. Nah, Om Pai, 2006 itu kalau boleh tahu cerita sedikit apa bisnis pertamanya Om? Bisnis pertama saya tuh rental mobil. Wah, rental mobil. Jadi saya buka rental mobil, tapi nggak punya mobil. Iya. Jadi waktu itu sebelum saya buka biro perjalanan, saya waktu itu aktif di pakai prinsip bodol dulu. Iya, saya aktif diajak teman-teman di multi level marketing. Tapi sampai saat ini saya selalu ikut multi level marketing, tapi sampai saat ini saya tidak punya downline satupun. Ya, loh kok kenapa ikut? Nah itu tadi. Ya, pertama kenapa tahun 2006 saya ikut multi level marketing. Nah disitulah saya mulai berusaha, yaitu saya buka bisnis rental mobil dengan modal hanya kartu nama 200.000 dengan spanduk. Saya mulai waktu itu. Nah disitulah keuntungannya saya masuk multi level marketing. Kenapa? Karena teman-teman multi level marketing itu jaringannya luas. Di situ banyak kenal teman-teman. Salah satu orang yang getol membawa saya itu adalah Pak Hendra Gunawan. Nah, ya kebetulan sekarang kepala sekolah di SMK SMEA 2, SMEA yang 4 ya, yang di tempat apa? Taman Bakung, SMK SMEA 4 ya, apa SMK ya. Beliau salah satu yang bisa. Nah, disitulah saya mulai bisnis rental mobil dengan modal 200.000. Ketika itu tidak punya mobil, ya nggak punya mobil, tidak punya mobil untuk dirental maksudnya ya. Waktu itu saya sudah punya mobil carry, tapi bukan untuk dirental, mobil untuk antar anak dan istri begitu. Nah, di saat itulah saya berpikir bagaimana caranya dengan modal 200.000 dan tanpa punya mobil saya bisa buka rental mobil. Jadi saya datangin waktu itu rental mobil yang ada saya ingat di depan asrama PM. Saya datangin waktu itu, terus saya dengan modal kartu nama saya masuk, terus saya temui bosnya, bos ini kartu nama saya. Dia lihat, dia baca, oh lengkap. Langsung dia bilang, oh Anda punya perusahaan lengkap juga ya? Ya begitulah saya bilang. Nah apa yang bisa saya bantu nih? Nah, di situ saya langsung bilang, bos akhir-akhir ini mobil pada jalan semua. Jadi maksud saya mobil pada jalan semua itu mobil orang, ya, bukan mobil saya. Karena kalau dia di jalan kan mobil pada jalan. Jadi saya waktu itu ngomong dengan serius, bos akhir-akhir ini mobil pada jalan semua. Tapi saya tidak mengatakan mobil saya. Kalau mengatakan mobil saya baru bohong. Nah disitulah dia mulai menambah. Kalau gitu bagus dong rentalnya. Ya kira-kira begitulah. Nah oke, kalau gitu kita kerjasama aja, mobil saya banyak, silakan Anda pakai. Silakan kalau ada permintaan rental kita kerjasama. Nah satu mobil waktu itu saya dapat Rp50.000 waktu itu. Jadi saya rental waktu itu 300 ya, kemudian dia kasih ke saya 250.000. Nah disitulah saya mulai pertama. Jadi artinya waktu itu sebenarnya kalau kita mau buka usaha, betul-betul punya niat untuk membangun usaha, modal itu nomor 100. Menurut saya bukan nomor 1. Nah kenapa kita sulit untuk buka usaha teman-teman semua? Saya keliling hampir dari Aceh sampai ke Gorontalo, Makassar sana, sampai Kalimantan, sampai ke IKN itu saya udah sampai ke sana, sampai Palangkaraya, sampai ke Lombok, Sumbawa, Bali, seluruh Indonesia saya sudah. Rata-rata kelemahan cara pandang, cara pola pikir mereka itu, karena kalau membangun usaha itu adalah modal uang, padahal modal
intelektualitas yang diberikan Allah kepada kita itu sudah jauh lebih luar biasa daripada uang. Tapi kita banyak yang tidak bisa menggunakan itu. Nah itu tuh, jadi itu cerita singkat saya ketika baru setelah saya mulai usaha di rental mobil boleh berkembang, baru berpikir untuk membuka biro perjalanan wisata. Jadi itu masih di ini ada tuan di transportasi. Luar biasa, terus dulu semangat ini kita luar biasa. Jadi saya teringat di kisah dari Opai dari waktu rental mobil. Di tahun yang sama sekitar tahun 2008 saya juga punya rental mobil. Itu namanya dulu nama mobil rentalnya Era Rental. Era itu sebetulnya singkatan RA, maksudnya Ramadi Rental. Tapi asal telepon orang perlu telepon, halo Mbak Era gitu ya. Karena dikira nomor perempuan gitu. Nah kasusnya sama dengan Opai. Pada saat saya kontrak dengan orang, sama dengan Opai, orang tanya, sudah lama Pak? Belum 5 tahun saya jawab. Ya kan memang saya baru 3 bulan buat rental. Di mana sama saya? Kan gitu tuh ya. Nah, lalu mereka bilang banyak armadanya Pak. Saya jawab apa Pak? Alhamdulillah Pak, sedikit, belum sampai 10. Apakah saya dosa Pak? Enggak. Ada orang memang mobil saya cuma 1. Tapi mereka mendengar belum sampai 10. Perkiranya berapa Pak? 8, 7 gitu ya. Jadi memang ilmunya mirip-mirip nih kalau ngakalin orang sama Opai gitu. Ya luar biasa nih Opai. Jadi hal yang sama kami lakukan begitu. Nah, kemudian Opai masuk ke wilayah travel. Nah, beliau ini travelnya dulu booming. Dan pengetahuan saya, travelnya Opai ini langganan dapat penghargaan. Enggak dari plat merah tuh maskapai, yang plat hitam. Perasaan dulu kalau ada penganugerahan income terbaik, travel terbaik, saya sampai bosan lihat beliau ini dulu dia lagi gitu. Nah, bahasa kita dulu DLDT Mbak Bira. DLDT itu dia lagi dia tulang. Begitu. Nah, kira-kira bagaimana suka duka dulu Opai waktu mendirikan maskapai travel dan sampai sering mendapat penghargaan dulu. Oke. Waktu saya pertama mendirikan biro perjalanan wisata, saya itu awam sekali tentang tiket pesawat. Bahkan saya belum pernah naik pesawat tuh. Jadi belum pernah naik pesawat, tapi kepingin jual tiket pesawat. Nah, akhirnya saya langsung datangi kantor maskapai. Saya datang Sriwijaya, saya datangi Lion waktu itu, terus saya datangi Batavia. Saya ingin buka agen penjualan tiket, gimana caranya? Oh, nggak bisa Pak, Bapak harus punya legalitas dulu, punya usaha, punya perusahaan PT. Oke, saya buat PT waktu itu. Kemudian setelah punya PT, saya datang lagi. Oh, belum bisa Pak langsung jadi agen, Bapak harus ngesuk dulu. Jadi saya ngesuk dulu. Saya ingat waktu itu ngesuk ke Mentari Tour, kebetulan Edi Mentari, ya. Nah, saya ngesuk ke sana. Nah, setelah saya ngesuk, mulai penjualan alhamdulillah mulai meningkat. Waktu itu baru saya bisa dapat jadi agen, karena ada 3 bulan baru bisa jadi agen. Nah, saya berpikir bahwa untuk membuka sebuah biro perjalanan itu butuh biaya yang cukup besar waktu itu. Jadi satu maskapai itu minimal kita harus punya deposit 10 juta. Lion 10 juta, Sriwijaya 10 juta, Batavia 10 juta, terus apalagi itu yang jatuh kemarin yang tutup, Garuda 10 juta, ada sekitar 5 maskapai. Nah, saya berpikir artinya dengan modal segitu tidak banyak orang yang bisa buka usaha biro perjalanan. Nah, mulailah terpikir saya tahun 2009, 2010, saya terpikir untuk bagaimana saya membuat sistem online. Belum ada itu Traveloka, belum ada tiket.com, belum ada. Saya berpikir bukan untuk langsung ke konsumen atau B2C istilahnya, business to customer, tapi saya berpikir B2B, business to business. Jadi saya dengan sistem saya, orang bisa buka usaha travel juga dengan hanya modal deposit sesuai dengan harga tiket, dia bisa langsung jualan. Nah, waktu itu saya buatlah dengan bantuan teman saya dari Jakarta dengan modal 40 juta, saya buatlah sebuah sistem itu. Nah, dengan sistem itu saya jual 3 juta. Nah, disitulah makanya saya selalu dapat penghargaan dari Garuda. Bahkan saya dengan istri saya tuh dapat hadiah jalan-jalan ke Bangkok dari Garuda gratis.
Kenapa penjualan saya? Karena apa yang jual tiket itu bukan hanya saya. Keroyokan. Jadi orang dari Aceh jual, orang dari Manado, orang dari ini yang jual tiket, tapi pakai sistem saya. Nah itu sehingga saya sampai diancam oleh asosiasi mau dikeluarkan karena ini merusak sistem bisnis travel. Nah saya waktu itu mengatakan bahwa sampai sekarang saya masih ingat, Pak, saya bilang Anda boleh mengatakan mengeluarkan saya dari asosiasi, tapi sebentar lagi Anda lihat orang di toilet pun sebentar lagi itu bisa pesan tiket pesawat. Orang tidak akan pernah datang ke kantor Anda pesan tiket pesawat. Saya sudah mengatakan waktu itu tahun 2010 saya sudah mengatakan. Karena apa? Karena saya membaca perkembangan. Nah, jadi seorang pengusaha walaupun Anda pelaku UMKM, Anda harus melek informasi. Jadi Anda 10 tahun ke depan apa yang terjadi itu Anda harus tahu. Kalau hanya Anda berkutat di tepung, di beras, di segala macam produk-produk Anda, terus tanpa mau mengupgrade informasi, Anda tidak akan pernah bisa berkembang. Bayangkan waktu itu saya sudah bisa menebak waktu itu. Sehingga apa? Saya memperkirakan ini saya akan panen hanya sekitar 3 tahun. Saya sudah mengira waktu itu saya akan hanya akan panen sekitar 3 tahun. Ternyata ya benar sekitar 3 sampai 4 tahun saya panen waktu itu. Bayangkan saya jual 3 juta sistem itu waktu itu. Saya jual 3 juta, bahkan karyawan saya sampai 12 waktu itu untuk buka kantor saya 24 jam. Dengan 3 juta saya bisa menjual sebanyak 400 sub agent di seluruh Indonesia waktu itu. Luar biasa. Waktu itu. Makanya waktu itu saya bisa jalan-jalan keliling dunia, saya sampai di puncak tertinggi Eropa, saya sampai di mana waktu itu. Jadi, nah itulah yang saya lakukan. Jadi sebagai seorang pengusaha kita tidak cukup hanya sibuk di bisnis kita. Kita harus melek, ya karena sebagai umat beragama pun kita itu disuruh jalan-jalan. Al-Quran itu menyuruh kita jalan-jalan, bukan hanya duduk di rumah, bukan hanya berdoa. Coba silakan Anda buka di Google, itu ayat traveling, itu pasti akan muncul lebih kurang 7 ayat di Al-Quran yang mengatakan bahwa kita tuh harus berjalan di muka bumi untuk melihat segala karunia Allah, segala apa yang diciptakan Allah. Itu ada minimal 7 ayat dalam Al-Quran menyuruh kita tuh jalan-jalan, bukan hanya sibuk di rumah. Nah, maka kenapa kita bisa tertinggal dengan negara lain? Contoh yang dekat Singapura dan Malaysia. Di Singapura, di Malaysia itu mereka sudah menyiapkan budget minimal 1 kali setahun mereka tuh jalan ke luar negeri. Itu beda dengan orang kita. Kita sudah 20-50 tahun umur belum pernah ke luar negeri. Gimana Bang proses? Kalau sekarang istilahnya healing ya, healing. Harus healing. Ya itu kira-kira begininya. Ini luar biasa. Nah, jadi ibu yang malam ini yang merasa dibicarakan soal tepung air di rumah saja itu harus jadi semangat ya. Ya, besok-besok dengan tepung air itu bisa kita keluar negeri juga, bisa. Tidak usah tarik keluar negeri. Yang penting Anda keluar dengan banyak masalah. Kan begitu. Nah, Dea ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya tanya lagi ke Om Pai. Dari kamu ada nggak? Ada. Apa silakan. Kalau dari kami sih Om, kan kita sebagai pelaku usaha awal UMKM ini kira-kira apa yang perlu disiapkan untuk membuka usaha gitu. Karena kan kita misalnya jadi yang belum pernah buka usaha sama sekali nih, kita mau buka usaha, itu apa aja yang perlu disiapin gitu. Oke, ya ini pertanyaan bagus sekali buat teman-teman adik-adik kita mungkin yang belum punya usaha. Bahwa untuk memulai usaha, yang pertama itu yang perlu itu adalah mental dulu. Ya, jadi mental kita harus siap. Kemudian ketika kita memulai mental kita untuk jadi pengusaha itu siap, kita tidak cukup itu hanya mental saja, tapi kita harus punya blueprint. Kalau bahasa kerennya itu blueprint atau cetak biru, atau kalau bahasa sederhananya, oke, saya mau buka apa nih? Terus usaha ini mau saya jadikan apa nih? Ke depan mau seperti apa nih? Itu harus ada dalam visi atau dalam impian kita. Kalau kita tidak punya impian, kita tidak akan pernah sampai. Bisnis kita akan stagnan di tempat. Dan ini yang terjadi banyak di pelaku-pelaku UMKM di seluruh Indonesia. Bisnisnya jalan di tempat. Kenapa? Karena tidak ada impian yang akan dia tuju. Kalau kita seperti saya tadi, saya dari rumah. Itu dari rumah waktu saya pakai baju
waktu saya pakai sepatu, bahkan waktu sebelum saya mandi, itu pikiran saya, tujuan saya sudah jelas ke sini. Sehingga apa? Saya sampai ke sini. Nah, UMKM itu harus seperti itu ketika kita memulai, ketika kita membangun usaha ini bisa jadikan apa nih? Kalau produk saya ini mau saya jadikan produk apa ini? Atau hanya sekadar buat, terus jual, laku nggak laku? Ya. Nah, ini yang tidak pernah, blueprint ini yang tidak pernah dilakukan oleh teman-teman UMKM. Ketika bikin produk hanya sekadar orang lihat orang bikin PY, udah bikin PY bungkus jual, sudah begitu saja. Tidak ada impian, tidak pernah mempunyai impian saya PY saya ini harus bisa masuk ke mall, bisa masuk ke Alfamart atau Indomart. Tidak pernah punya impian seperti itu, sehingga ya tidak akan pernah sampai, tidak akan pernah ada barang Anda di sana, karena tidak pernah dipikirkan di awal. Nah, jadi itu makanya saya mengatakan itu dulu blueprint pertama dari usaha kita itu harus jelas. Contoh saya ingin membangun bisnis biro perjalanan. Waktu itu blueprint saya bagaimana dengan membangun biro perjalanan ini akan menjadi akan menjadi salah satu travel yang dibutuhkan oleh orang yang punya keinginan, bukan hanya sekedar jalan-jalan, tapi juga saya ingin membantu orang-orang bisa mencari inspirasi, mencari informasi ke luar negeri. Nah, itu alhamdulillah sekarang terjadi. Saya berhasil membawa beberapa pelaku-pelaku UMKM dan alhamdulillah sekarang sudah banyak yang ekspor produk mereka. Contoh bulan Agustus kemarin saya bawa mereka ke Singapura dan Malaysia. Saya ajak ketemu dengan atasnya perdagangan, saya ajak ketemu dengan pengusaha-pengusaha di Singapura. Apa yang terjadi? Produk-produk mereka sekarang sudah banyak yang produk UMKM sudah banyak yang diterima di Singapura, di Malaysia. Nah, itu seperti ini punya blueprint. Makanya sekarang saya bikin namanya itu tourbisnis.com. Itu. Ya, jadi itu yang pertama harus siapkan ketika memulai bisnis, yaitu selain mental kita harus saya bikin apa nih? Harus blueprint, harus kita arah-arah gitu. Kalau kita tidak punya arah, juga tidak akan, walaupun produknya apapun tidak akan pernah sampai. Betul, seperti itu, Pak Ria. Itu dulu. Iya, dulu. Tapi kan kita ada sesi selanjutnya. Iya, ini luar biasa. Karena apa? Kebanyakan memang para pelaku UMKM atau pembuka usaha yang membuka usaha itu stuck pada saat mereka membuka usaha itu biasanya kecenderungannya satu ikut-ikutan, melihat tren. Ya, pada saat kita dilanda pandemi kemarin tahun 2020 itu di mana-mana pada jual masker tuh. Rame-rame orang pada jual masker. Ya, terus ada yang jual hand sanitizer. Ada yang nyetok itu hand sanitizer seletu bergabung-gabung segala macam itu. Nah, syukur-syukur ada yang habis. Begitu. Kemudian akhirnya semua orang buka, apa yang terjadi? Sampai sekarang masih ada masker itu yang bergantung sudah laku nggak laku juga masih banyak kita ya. Kemudian jadi dia hanya ngikutin tren. Yang kedua profit sesaat yang dilihat orang, tanpa menilai punya mental, punya skill atau tidak. Memang mental itu nomor satu, ya, sehingga tidak mudah gonjang-ganjing. Yang kedua seperti Opai bilang tadi nih, memang sudah memikirkan ini target mau kemana, bulan ini, tahun ini saya mau bagaimana. Nah, itu yang tentunya nanti kita bahas. Karena kebanyakan kita memang semuanya punya mimpi, semuanya ingin berubah, tapi jarang sekali yang mau mengubah dirinya. Sekian dulu sesi pertama, kita lanjut setelah break ini. Applause untuk kita semua.